1, 2, 3, come on. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dia Oktaviani dari kelompok suku Toraja. Di sini saya akan membahas mengenai materi pertama dari suku Toraja, yaitu letak geografis dan kependudukan di suku Toraja. Sebetulnya ada 3 materinya. Yang pertama ada letak geografis, yang kedua wilayah geografis, dan yang ketiga populasi penduduk. Nah, sebelum ke pemateri, kita harus tahu dulu apa itu suku Toraja. Nah, suku Toraja adalah suku yang menetap di pegunungan bagian utara, tepatnya di Sulawesi Selatan di Indonesia. Nah, lanjut ke pemateri pertama, yaitu letak geografis. Letak geografis suku Toraja ini terletak pada 119 sampai 120 derajat bujur timur dan 2 derajat sampai 3 derajat lintang selatan. Nah, pemukiman suku Toraja terletak di Tanah Toraja, sementara secara administratif suku Toraja bermukim di sebagian daerah, ada daerah Engkrang, ada daerah Pinrang, dan ada Polmas, Mamaju, dan juga Luwu. Lanjut, yaitu wilayah geografis. Wilayah geografis di suku Toraja ini terletak di sekitar pegunungan Latimojong dan Kuarles. Nah, yang memiliki tinggi rata-rata 150 sampai 200 meter dari permukaan air laut dan beberapa sungai. Ada sungai diantaranya seperti Sungai Sadang, Sungai Karama, Sungai Rongkong, dan di wilayah Tona Toraja juga memiliki pusat kota kembar yang disebut dengan Makale dan juga Rantapeo. Selanjutnya, populasi penduduk. Populasi penduduk suku Toraja diperkirakan 1 juta jiwa, yang sebagian 500.000 orangnya itu masih berdiam di Tanah Toraja, bagian utara, bagian selatan. Nah, sebagiannya lagi ada yang mulai merantau untuk bekerja. Nah, mayoritas dari suku Toraja juga menganut agama Kristen dan ada sebagian juga yang menganut agama Islam. Kepercayaan mereka disebut dengan Aluk Todolo yang saat ini telah diakui oleh pemerintah Indonesia sebagai bagian dari agama Hindu Dharma. Mungkin dari saya dicukupkan sekian mengenai materi letak geografis suku Toraja. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Sapitri Anissa. Saya prodi PGSD 4A. Di sini saya akan mempresentasikan hasil dari pencarian kelompok saya, yaitu kelompok suku Toraja, mengenai 3 poin. Yang pertama, saya akan menjelaskan asal-usul suku Toraja. Kemudian yang kedua, saya akan menjelaskan upacara pemakaman atau kematian yang disebut dengan Rambu Solo, dan yang ketiga yaitu saya menjelaskan peribadatan atau religi di suku Tanah Toraja. Untuk itu mohon didengarkan dan disimak dengan baik ya. Terima kasih. Asal-usul suku Toraja. Kata Toraja berasal dari bahasa Bugis, yaitu Turiaja, yang berarti orang yang berdiam di negeri atas. Sebelumnya, ada yang mengira bahwa suku Toraja itu berasal dari Teluk Tonkin yang terletak antara Vietnam Utara dan Cina Selatan. Namun sebetulnya orang Toraja hanyalah salah satu kelompok penutur bahasa Austronesia yang awalnya imigran tersebut tinggal di Sulawesi, namun akhirnya pindah ke dataran tinggi. Nah, itu adalah asal-usul dari suku Torajanya. Sejak abad ke-17, Belanda mulai menancapkan perdagangan dan politik di Sulawesi, yaitu melalui VOC. Nah, selama 2 abad Belanda itu tinggal di wilayah dataran tinggi Sulawesi Tengah, yang dimana Sulawesi Tengah itu adalah tempat suku Toraja yang sulit dicapai dan hanya memiliki sedikit lahan yang produktif. Setelah itu, pada akhir abad ke-19, Belanda mulai khawatir terhadap pesatnya penyebaran Islam di Sulawesi Selatan, terutama di antara suku Makassar dan suku Bugis.
Nah, kemudian pada tahun 1920-an, misi penyebaran agama Kristen mulai dijalankan dengan bantuan pemerintah kolonial Belanda. Nah, Tanah Toraja ini awalnya merupakan subdivisi dari Kerajaan Luwu yang mengklaim wilayah tersebut. Kemudian pada tahun 1946, Belanda memberikan status Regentschap kepada Tanah Toraja dan Indonesia mengakuinya sebagai suatu kabupaten pada tahun 1957. Nah, setelah Tanah Toraja itu semakin terbuka kepada dunia luar, khususnya pada tahun 1970-an, maka Kabupaten Tanah Toraja ini menjadi lambang pariwisata di Indonesia. Tanah Toraja dimanfaatkan oleh pengembang pariwisata dan dipelajari oleh antropolog. Masyarakat Toraja sejak tahun 1990-an mengalami transformasi budaya dari masyarakat berkepercayaan tradisional dan agraris menjadi masyarakat yang beragama Kristen dan mengandalkan sektor pariwisata yang terus meningkat. Nah, itulah asal-usul dari suku Tanah Toraja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nur Aminah Komalasari. Di sini saya akan menjelaskan tentang bahasa, pakaian, makanan, seni musik, dan tarian suku Toraja. Selanjutnya di sini ada bahasa suku Toraja. Bahasa yang digunakan oleh suku Toraja adalah bahasa Toraja. Bahasa Toraja masih memiliki beberapa dialek di Kabupaten Tanah Toraja. Di antaranya ada dialek Saluputi Bongga Karadeng dan dialek Silanan Gandang Batu. Ada beberapa dialek yang terdapat di Toraja, yaitu yang pertama Kalumpang yang terdiri dari 4 dialek: Karataun, Mabley, Mangki, Eda, Bone, Hau. Lalu yang kedua Mamasa terdiri dari 7 dialek: Mamasa Utara, Mamasa Tengah, Patai Selatan, Patak Binuang, Binuang, Tae, Binuang Paki, Bate Tanga, Ante Api. Yang ketiga ada Taerob terdiri dari 4 dialek: Rongkong, Luwu Timur Laut, Luwu Selatan, dan Bua. Yang keempat ada Talondo, yaitu hanya terdiri dari 1 dialek. Yang kelima Toala terdiri dari 2 dialek, Toala dan Palili. Yang keenam ada Toraja, ada Torajan Sakdan terdiri dari 4 dialek, Makale, Rantepao, Toraja Barat, Mapa Pana. Selanjutnya ada baju adat Toraja. Suku Toraja adalah suku yang menetap di pegunungan bagian utara Sulawesi Selatan. Salah satu keunikan atau kebiasaan di Tanah Toraja tergambar jelas pada pakaian adat yang sekaligus menjadi simbol serta karakter masyarakat di dalamnya. Di sini ada beberapa contoh baju adat Toraja. Yang pertama sepak talung buku. Baju ini atau sepak talung buku melulu dikenakan oleh kaum laki-laki. Busana ini pun dilengkapi dengan sejumlah aksesoris seperti kandure, gayang, lipa. Apa sih yang disebut kandure? Kandure itu busana dengan dekorasi berupa manik-manik pada unsur dada, ikat kepala pun pada ikat pinggang. Yang selanjutnya ada gayang. Gayang sejenis senjata khas berupa parang, dipakai sebagai aksesoris dengan teknik diselipkan pada bawahan sarung. Lalu lipa, sejenis sarung sutra dengan motif bermacam-macam. Nah, sepak talung buku ini pernah menoreh sejarah sebagai pakaian adat Toraja ke-1 yang pernah menjadi perhatian dunia dalam ajang Manhut Internasional pada tahun 2011 di Korea Selatan. Pada ketika ajang itu, sepak talung buku dikenakan dengan sepasang sayap serta tanduk. Hal tersebut mencerminkan betapa besar dan agungnya kebudayaan di Indonesia. Selanjutnya ada poko. Busana ini eksklusif dikenakan oleh kaum perempuan Tanah Toraja. Berbeda dengan sepak talung buku dengan karakteristik pakaian panjang,
pokok mempunyai lengan pendek dengan sejumlah dominasi warna laksana merah, putih serta kuning. Sampai saat ini baju pokok masih dilestarikan pemakaiannya, yaitu dengan teknik mewajibkan semua PNS perempuan di Kabupaten Tanah Toraja guna mengenakan busana pokok masing-masing hari Sabtu, sementara guna pria diharuskan mengenakan sepak talung buku. Nah, jadi untuk PNS itu yang perempuan itu memakai baju pokok, busana pokok. Nah, kalau laki-laki memakai busana sepak talung buku. Nah, yang selanjutnya ada kandore. Kandore adalah pakaian adat Toraja yang diperuntukkan guna kaum wanita. Busana ini berhiasan manik-manik guna menghiasi dada, ikat pinggang, ikat kepala serta gelang. Selanjutnya di sini ada kain tenun Toraja. Kain tenun Toraja ini merupakan baju adat Toraja yang sampai saat ini masih dipakai oleh masyarakat serta menjadi kain incaran para wisatawan. Untuk masyarakat di Toraja, kain tenun ini adalah tanda kasih sayang dari saudara mereka yang telah meninggal. Di samping itu, kain tenun juga mempunyai peran urgen dalam upacara pemakaman keluarga. Yang kelima ada sarung kain tenun Toraja. Baju adat Toraja selanjutnya yakni berupa sarung berbahan dasar dari kain tenun. Sarung tersebut seringkali digunakan oleh semua tetua adat guna memimpin upacara Rambu Solo atau upacara kematian di Kecamatan Rantepao. Umumnya kain tenun dipakai sebagai sarung berwarna putih. Hal ini dimaksudkan untuk mengindikasikan status kebangsawanan seseorang. Sayangnya kain tenun itu sudah paling langka sehingga banyak sekali tetua melulu mempunyai paling tidak satu saja sarung kain tenun. Yang selanjutnya saya akan menjelaskan tentang seni musik dan tarian suku Toraja. Dalam masyarakat Toraja, tarian dan musik itu termasuk salah satu budaya yang tinggi nilainya. Banyak sekali tarian dan seni musik di sana. Di sini yang pertama saya akan menjelaskan beberapa tarian di Toraja. Yang pertama ada tarian Makglu. Tarian ini paling populer ditarikan oleh para remaja putri pada acara-acara seperti pesta panen, pesta perkawinan, dan untuk menyambut tamu. Yang kedua ada tarian Dau Bulan. Tarian ini juga ditarikan oleh para remaja putri dan dimainkan secara massal pada upacara-upacara pesta panen dan lain sebagainya. Yang selanjutnya ada tarian Mak Dandan. Tarian ini ditarikan oleh wanita-wanita yang berpakaian putih memakai sapi yang menyerupai atap depan rumah. Mereka bergerak lemah gemulai, menggoyangkan tongkat, mengikuti irama tari dan nyanyian. Mak Dandan ini ditarikan pada upacara Rambu Tuka untuk pesta panen dan pesta syukuran lainnya. Selanjutnya ada tarian Memakna. Tarian ini khusus ditarikan pada upacara penguburan orang mati karena dibunuh. Yang selanjutnya ada tarian Mak Katia, tarian duka tradisional untuk menyambut tamu pada upacara pemakaman golongan bangsawan. Selanjutnya di sini ada yang terakhir tarian Randing. Tarian ini untuk mengatur dan menjemput pahlawan perang yang akan pergi berperang atau yang baru tiba dari medan perang. Penarinya terdiri dari 2, 3 atau lebih. Laki-laki yang memakai perisai dan tanduk kuningan dipakai di atas kepala. Pada waktu sekarang tarian ini dipakai pada upacara pemakaman orang bangsawan untuk menyambut rombongan tamu. Selanjutnya saya akan menjelaskan tentang musik Toraja. Yang pertama ada pasuling. Semua lagu-lagu hiburan duka dapat diikuti dengan suling Toraja yang lain dari suling yang digunakan anak-anak sekolah. Pasuling ini dibawakan oleh laki-laki untuk menyambut rombongan tamu pada upacara kedukaan orang mati atau dapat pula dibunyikan untuk menghibur diri pada waktu malam. Yang kedua ada papele atau pak barung. Musik yang menarik minat anak-anak gembala menjelang padi di sawah menguning. Alat musiknya dibuat dari batang padi dan daun pohon nau. Pabarung ini
merupakan musik khusus untuk pesta rumah adat. Selanjutnya di sini ada Pak Pompang atau Pak Bas. Alatnya ialah suling, bambu dan bambu besar. Biasanya murid-murid sekolah secara massal membawakan pesta perayaan hari nasional atau upacara adat lainnya. Jadi Pak Pompang ini dibawakan pada pesta perayaan hari nasional atau upacara adat ya. Selanjutnya ada Pak Karombi. Pak Karombi ada alatnya kecil dengan benang halus diletakkan pada bibir dan tali disentak-sentak dan bunyi hiburan yang halus dapat didengar. Yang kelima ada Pak Lali, bambu yang kecil dan halus dengan bunyi hiburan yang lumayan jadi hiburan. Yang keenam ada Pak Keso-Keso, gitar Toraja yang terbuat dari kayu dan tempurung kelapa. Nah, yang selanjutnya saya akan menjelaskan tentang makanan khas suku Toraja. Yang pertama ada Depatori. Depatori termasuk dalam kategori cemilan. Makanan ini dibuat dari bahan tepung, gula merah, dan ditaburi oleh wijen. Menu ini selalu menjadi teman bersantai di sore hari masyarakat Toraja. Tori juga kerap dihidangkan dalam acara-acara adat, biasanya sebagai jamuan pembuka untuk para tamu yang datang. Yang kedua ada Pantolo Lendong. Pantolo Lendong adalah satu makanan berat yang disukai oleh masyarakat Toraja. Lendong artinya belut yang kemudian dimasak dengan menggunakan bumbu hitam yang disebut pamarasan. Biasanya lendong dimasak pamarasan ini juga dibumbui dengan pangi. Selain lendong, ikan dan babi juga bisa dimasak pamarasan. Dan menu makanan ini biasanya juga merupakan salah satu santapan di acara-acara adat di tanah Toraja. Tidak hanya pangi saja, rempah-rempah seperti daun mayana atau lombok, katokon, dengan cabai asli juga kerap dihidangkan bersama makanan Pantolo ini. Yang ketiga ada Pak Piong. Pak Piong merupakan makanan yang terkenal dan selalu dicari oleh masyarakat Toraja jika menghadiri acara-acara besar. Pak Piong juga menjadi makanan kebanggaan masyarakat Toraja sendiri untuk diperkenalkan sebagai makanan khas mereka. Jadi Pak Piong ini adalah makanan khas mereka ya, yang selalu mereka kenalkan. Makanan ini disajikan atau diambil dari bambu. Makanan ini dimasak menggunakan bambu dan biasa disajikan bersama dengan sayur, bulu nangko, mayana, atau bisa juga bersama dengan burak atau pohon pisang yang masih muda dah. Nah, jadi yang disajikan dalam bambu itu udah pasti papiong. Sama halnya seperti Pantolo, papiong ini juga mempunyai beragam jenis, tergantung dari bahan dasar pembuatan makanan papiong itu sendiri. Misalnya papiong babi yang berbahan dasar babi, papiong nasi yang terbuat dari beras yang dicampur dengan rempah-rempah lainnya, atau papiong ayam yang berbahan dasar ayam. Nah, yang keempat ada dangkot atau daging kotek. Untuk makanan khas Toraja yang satu ini, daging bebek adalah bahan dasarnya yang kemudian dimasak dan dibumbui secara khusus dengan cara orang Toraja. Dangkot biasanya mempunyai cita rasa yang gurih dan pedas nih, sehingga memang cocok dengan lidah orang Toraja. Selain dangkot juga ternyata mempunyai manfaat untuk kesehatan tubuh kita. Jadi makanan ini dipercaya dapat memperkuat kekebalan tubuh dan dijadikan antioksidan. Ini karena daging bebek yang dipakai dalam makan ini mengandung amino, vitamin B12 dan sodium, serta fosfor yang banyak diperlukan oleh tubuh. Bumbu-bumbu yang biasanya digunakan dalam memasak dangkot ini adalah seperti cabai rawit, bawang merah, bawang putih, jahe, kunyit, merica, lengkuas, sereh, dan berbagai macam bumbu lainnya yang dapat memperkuat cita rasa. Konon katanya, kalau sudah andal memasak dangkot, sudah pasti cukup andal dalam meracik makanan-makanan khas Toraja lainnya. Jadi yang ahli memasak dangkot ini sudah pasti bisa memasak
masakan Toraja yang lainnya. Nah, selanjutnya ada kapurung. Kapurung merupakan makanan khas Toraja yang sangat terkenal. Makanan berkuah ini berbahan dasar sagu yang disirami air panas, kemudian dibuat kecil-kecil seukuran bakso dan ditambah dengan berbagai macam sayuran dan makanan lainnya seperti jagung, potongan ikan, udang, atau lainnya. Diolah sedemikian rupa sehingga menghasilkan sajian masakan yang nikmat dan menggugah selera. Tidak hanya dangkot saja yang sehat, kapurung ini juga tidak kalah sehat. Tidak perlu menyantap nasi karena sudah ada sagu di dalamnya yang melengkapi karbohidrat. Baik rekan-rekan semuanya, apabila di video sebelumnya saya sudah menjelaskan bagaimana pernikahan yang digelar di suku Toraja, di sini saya akan menjelaskan tentang keunikan bela diri yang ada di suku Toraja. Mungkin kalau seandainya teman-teman melihat cuplikan bela diri yang saya tayangkan nanti setelah ini, mungkin teman-teman akan menganggap bela diri apa ini? Kok unik sekali gitu. Jadi masyarakat Toraja ini memiliki ciri khas dalam poin bela diri, yaitu dengan adu kekuatan kaki, di mana masyarakat berbondong-bondong di sebuah lapangan untuk menguji kekuatan kakinya. Sekilas memang seperti tawuran massa, tetapi sebenarnya itu bukan tawuran massa, tetapi itu memang bela diri yang memiliki ciri khas yang unik yang tidak ada di suku-suku lainnya, sedangkan itu dimiliki oleh suku Toraja. Tuh. Upacara adat suku Toraja. Yang pertama yaitu upacara kematian atau disebut juga dengan Rambu Solo. Nah, suku Toraja mempunyai ciri khas yang unik dan berbeda dengan daerah-daerah lainnya, yaitu Rambu Solo. Apa itu Rambu Solo? Rambu Solo adalah upacara kematian atau kedukaan. Dan dari upacara ini yaitu untuk menghormati orang yang meninggal, agar orang yang meninggal tersebut itu sampai dengan selamat ke tempat peristirahatan terakhirnya. Bagi setiap keluarga yang ditinggalkan, wajib membuat pesta atau upacara sebagai tanda penghormatan terakhir bagi sanak keluarga yang ditinggalkan. Karena suku Toraja itu mempunyai keyakinan bahwa kalau misalkan ada orang yang meninggal kemudian tidak melakukan upacara atau ritual ini Rambu Solo, maka mereka menganggapnya bahwa si jasad atau orang yang meninggal itu belum meninggal, tetapi layaknya seperti orang yang sakit, masih bisa diajak bicara, masih bisa makan dan minum dan lain sebagainya. Kalau misalkan sanak keluarganya belum melakukan upacara Rambu Solo ini beserta ritual-ritualnya. Dan Rambu Solo ini juga jika tidak dilaksanakan, menurut kepercayaan suku Toraja itu bakal ada karmanya, karena arwah yang meninggal itu tersendat dan tidak sampai kepada nenek moyangnya. Suku Toraja juga berkeyakinan bahwa orang yang meninggal itu tidak dikubur. Hal ini dibuktikan dengan ditemukannya berbagai macam tengkorak jasad yang meninggal itu di tebing-tebing atau di gua-gua. Nah, sebelum upacara itu tiba atau akan dimulai, si jasad itu disimpan di tongkonan, yaitu di atas tebing-tebing tersebut. Rambu Solo ini dimulai atau didahului dengan upacara. Upacaranya itu dilaksanakan pada bulan Juli, dan yang paling terlambat itu bulan September. Proses Rambu Solo ini dimulai dari menyimpan jenazah di tebing atau liang gua, lalu dibuatkan sebuah rumah yang dinamakan patane. Saat akan melakukan upacara Rambu Solo, disiapkan rantai terlebih dahulu. Nah, rantai ini adalah tempat upacara pemakaman secara adat yang dilengkapi 100 buah batu atau disebut dengan simbuang batu. Bagi yang meninggalnya itu adalah pemuka rakyat. Nah, kalau misalkan yang bukan pemuka rakyat, simbuang batu ini ditiadakan. Setelah melewati serangkaian ritual yang ada, maka jenazah itu akan diusung atau dibawa oleh warga menggunakan tongkonan. Nah, tongkonan itu adalah sejenis rumah adat Toraja.
warga itu akan mengusungnya menuju ke tebing-tebing dalam gua yang mereka sebut dengan perkuburan Londa. Sebelum dibawa ke sana, di tebing itu sudah ada sejenis boneka kayu yang diukir mirip wajah jenazah yang meninggal tersebut. Selain unik, tradisi Rambu Solo ini juga terdapat sesuatu yang mistisnya. Karena apa? Karena boneka yang diukir di tebingnya itu lama-kelamaan akan menyerupai orang yang meninggal tersebut. Jadi si boneka yang diukir itu akan mirip dengan orang yang meninggal tersebut. Nah, puncak dari tradisi Rambu Solo ini adalah prosesi penyembelihan ratusan babi dan puluhan kerbau diiringi musik dan tarian-tarian. Nah, pada saat Rambu Solo ini bercampur aduk ya antara suasana duka dan juga suasana gembira. Duka karena ditinggalkan oleh sanak keluarga, gembiranya yaitu karena mereka sudah bisa menciptakan sebuah pesta itu. Nah, tradisi Rambu Solo itu merupakan tradisi yang mahal karena kerbau yang disembelihnya itu bukan sembarang kerbau, dan harganya juga bisa sampai puluhan juta, 50 juta, bahkan sampai miliaran. Jadi keluarga itu berlomba-lomba menabung agar pesta ini bisa terlaksana. Di saat akan diadakan pesta, warga suku Toraja ini bergotong royong agar pesta ini bisa dilaksanakan. Jadi bukan hanya sanak keluarga yang ditinggalkan saja, melainkan warga masyarakat juga saling membantu untuk melaksanakan pesta Rambu Solo ini. Peran dalam pemotongan kerbau ini semakin tinggi derajat orang yang meninggal itu di suku Toraja, maka semakin banyak juga kerbau yang harus disembelih atau yang dipotong. Nah, setelah selesai penyembelihan beratus-ratus babi dan berpuluh-puluh ekor kerbau, kemudian daging-daging hewan itu akan dibagikan kepada tamu dan dicatat karena akan dianggap sebagai hutang oleh warga masyarakat tersebut. Nah, itu penjelasan mengenai upacara kematian di suku Toraja, yaitu Rambu Solo, yang sampai saat ini masih menjadi tradisi yang terus-menerus dilaksanakan dan turun-temurun di tanah suku Toraja itu. Dan upacara kematian ini dianggap sangat sakral di tanah suku Toraja, sehingga diwajibkan bagi orang yang meninggal itu untuk melaksanakan tradisi Rambu Solo ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Salma Herunisa, saya dari kelompok Toraja. Di sini saya akan menjelaskan bagaimana pagelaran upacara pernikahan yang digelar oleh masyarakat Toraja. Mungkin kita semua sudah mengetahui bahwa suku Toraja memang identik dengan upacara pemakaman karena terkesan unik dan mengeluarkan budget yang lumayan besar daripada suku-suku lainnya. Meskipun suku Toraja ini sudah mengenal era globalisasi dan modernisasi, tetapi yang patut dicontoh dari suku Toraja adalah mereka masih mempertahankan warisan leluhur dan juga nilai-nilai kebudayaan yang ada di lingkungannya. Nah, kali ini saya akan menjelaskan bagaimana pernikahan masyarakat suku Toraja. Suku Toraja ini memang masih mengenal sistem kasta, di mana dalam lingkungan dan pergaulan sosial masyarakat Toraja masih memilah dan memilih kasta-kasta yang memang harus sesuai dengan keluarga mereka, begitu pula dengan upacara pernikahan. Jadi, masyarakat Toraja di sini menggelar pesta pernikahan dengan menikahkan anak-anak mereka dengan keluarga yang berasal dari kasta yang sama. Nah, di sini untuk yang pertama ada pernikahan Bok Banang, yaitu pesta pernikahan yang satu ini dibilang pesta pernikahan yang digelar berasal dari keluarga dengan kasta terendah. Jadi masyarakat Toraja menikahkan anak mereka yang berasal dari kasta terendah juga dengan calon mempelai yang berasal dari kasta yang sama. Hidangan yang disajikan di kasta ini termasuk ke dalam hidangan yang sederhana seperti daging ayam dan juga ikan. Nah, selain daripada itu ada juga pernikahan yang digelar oleh keluarga yang berasal dari kasta menengah, yaitu Rampok Karun. Rampok Karun itu sedikit lebih tinggi kastanya dari Bok Banang karena Rampok Karun ini adalah
keluarga yang berasal dari kasta menengah. Dan yang terakhir, ada pernikahan yang digelar oleh keluarga yang berasal dari kasta tertinggi atau disebut dengan rampoalo. Hidangannya pun bermacam-macam, jadi setiap kasta itu memiliki ciri khasnya masing-masing, dari hidangan yang sederhana sampai hidangan yang paling mewah. Mungkin secara garis besar masyarakat Toraja menggelar pesta pernikahan sama dengan suku-suku lainnya karena melalui beberapa tahap seperti tahap lamaran, tahap akad dan juga resepsi. Dan pakaian yang mereka kenakan juga saat pesta pernikahan adalah pakaian adat ciri khas Toraja itu sendiri. Selain daripada itu, saat upacara pernikahan digelar, masyarakat Toraja memang benar-benar menggunakan kekentalan gitu ya, kekentalan kebudayaan yang dimiliki oleh suku Toraja itu sendiri, dari mulai tari tradisional juga dimasukkan ke dalam upacara pernikahan. Terus prosesi-prosesi lainnya juga dilakukan menggunakan adat istiadat yang memang berasal dari suku Toraja asli begitu. Jadi itu mungkin yang menjadi ciri khas masyarakat Toraja dalam menggelar pesta pernikahan. Dan untuk tamu undangan itu berasal dari keluarga, sanak saudara, dan juga tetangga-tetangga sekitar yang menghadiri upacara pernikahan tersebut. Mungkin secara garis besarnya itu yang bisa saya jelaskan. Mohon maaf apabila ada kekeliruan dan kesalahan. Semoga bisa dijadikan pembelajaran untuk kita ke depannya. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Peribadatan atau religi suku Toraja. Adapun religi atau peribadatan di suku Toraja yaitu antara lain kepercayaan suku Toraja terhadap dewa. Nah, di suku Toraja bagian barat ada tokoh ilahi yang sangat menonjol, yaitu ada dua tokohnya, Alatala dan Buriro. Alatala ini adalah sebutan tokoh dewa yang tertinggi yang sudah dipengaruhi oleh agama Islam. Allah Ta'ala adalah Allah Ta'ala. Allah Ta'ala dipandang sebagai dewa, yaitu Bapa segala sesuatu atau pencipta segala sesuatu. Sedangkan Buriro itu tidak memiliki gambaran yang sama. Bahkan kadang-kadang Buriro ini namanya tidak terkenal, bahkan nggak dikenal sama sekali oleh tanah suku Toraja tersebut. Buriro dipandang sebagai dewa kesuburan yang menghadiahkan padi serta bersikap baik terhadap manusia. Maksud Buriro di sini dalam tanah suku Toraja bisa disebut juga sebagai matahari karena Buriro ini dianggap beristrikan bulan. Jadi Buriro ini oleh tanah suku Toraja bisa juga dianggap sebagai matahari. Nah, selain dua tokoh ilahi tersebut di tanah suku Toraja juga di keyakinan terhadap dewa di sini juga ada roh-roh langit, yang diantaranya yang terpenting ialah tampilangi atau langit yang berlapis-lapis. Apa itu tampilangi? Tampilangi adalah roh-roh penghuni antariksa antara langit dan bumi yang terkadang dipandang berdiam di puncak gunung, dan mereka juga hidup berkelompok di perkampungan di bawah seorang pemimpin. Nah, di tanah suku Toraja juga khususnya di bagian timur yaitu suku Toraja Baree ada 3 kelompok tokoh ilahi. Yang pertama yaitu dewa yang tertinggi, yang kedua dewa langit, dewa bumi, dan dewa di alam bawah bumi, dan yang ketiga yaitu roh nenek moyang. Nah, dewa yang tertinggi ini diantaranya adalah Lai. Lai itu adalah laki-laki. Kalau misalkan perempuannya disebut dengan Doro. Dan di dewa langit, dewa bumi, dewa alam bawah bumi, mereka biasanya dipandang lebih rendah daripada kelompok yang pertama. Jadi dewa ini tuh lebih rendah daripada dewa yang tertinggi. Makanya disebut tertinggi itu berarti tertinggi daripada yang lainnya. Nah, kalau misalkan roh nenek moyang adalah roh yang sudah diadakan pesta kematian baginya sehingga sudah dipandang sejajar dengan dewa. Oh, jadi jika orang yang meninggal kemudian mengadakan pesta yang tadi Rambu Solo, maka jasad tersebut bisa dipanggil dengan roh nenek moyang. Nah, jadi roh nenek moyang di sini itu adalah
Jasad yang meninggal yang sudah melakukan ritual rambu solo oleh sanak keluarganya disebut dengan roh nenek moyang. Nah, mungkin itu peribadatan atau religi di suku Toraja, yaitu keyakinan terhadap dewa. Namun di sana juga saat ini sudah terdapat agama Islam, tetapi kebanyakan di sana itu beragamanya Kristen. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Anissa Sarah. Saya prodi PGSD 4A. Di sini saya akan mempresentasikan 3 kategori. Yang pertama, objek pariwisata suku Toraja. Yang kedua, hukum adat suku Toraja. Yang ketiga, pencaharian masyarakat suku Toraja. Selanjutnya, di sini saya akan mempresentasikan hukum adat suku Toraja. Sistem adat atau hukum adat meski telah dipengaruhi oleh budaya-budaya modern akibat banyaknya wisatawan dari dalam luar negeri yang masuk ke Indonesia yang membawa budaya modern mereka secara sedikit demi sedikit, sehingga banyak anak muda kebudayaan yang dibawa oleh wisatawan tersebut sebenarnya telah mengancam keberadaan adat dan kebudayaan aslinya yang ada di tanah Toraja. Meski demikian, kenyataannya masyarakat tanah Toraja masih bisa mempertahankan. Hal yang masih dipertahankan di Toraja adalah budaya stratifikasi sosial yang sangat menonjol. Karena stratifikasi sosial itulah yang membagi derajat masyarakat tanah Toraja. Stratifikasi sosial yang berlaku di dan selanjutnya sekarang saya akan mempresentasikan mata pencaharian suku Toraja. Di sini sebelum masuk Orde Baru, ekonomi Toraja bergantung pada pertanian dengan adanya perak sering di lereng-lereng gunung. Mata pencaharian ini pada dasarnya ialah bercorak, tanam padi di sawah dan sedikit di ladang. Selain padi, mereka juga menanam jagung, sayur-sayuran, buah-buahan. Pada masa lalu daerah Toraja terkenal sebagai penghasilan kopi yang bagus. Peternakannya khususnya kerbau dan babi yang diperlukan untuk melengkapi upacara-upacara keagamaan mereka sendiri. Untuk makanan sehari-hari mereka memelihara ikan di kolam, peternak ayam dan itik. Terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Objek wisata suku Toraja. Awal perkampungan Katekesu menjadi objek wisata. Pada mulanya, Katekesu hanyalah bernama Kesu, dan abad ke-16 tepatnya. Data Yayasan Katekesu 1980 dengan keberadaannya sebagai salah satu objek wisata, di mana Katekesu yang berarti petik atau pegangan dan kesu kependekan dari kesungan yang berarti tahta, kedudukan, singasarna. Tongkonan kesu bermulai dari uang di kesu. Nenek moyang yang turun dari langit, dia membangun rumah yang diselesaikan oleh menantunya. Menurut silsilah nenek moyang, mereka berasal dari keluarga Puang yang bergelar Ambe. Bagi para bangsawan dan warganya, ada pula yang mengatakan mula-mula orang Kate Darti. Ketua Katekesu mengatakan tongkonan
Toraja di Ketekesu ini menurut legenda dibangun oleh Puang Rikesu. Sudah ada 24-27 yang berlangsung sampai Perang Bone sekitar tahun 1683. Dari Perang Bone tersebut, artinya masih ada 14 generasi lagi. Bila 10 generasi di Tongkongan Kesu dibangun menjelang akhir abad 8. Tongkongan Kesu menempati kedudukan tertinggi dengan gelar Panta Nakan Lolo, pucuk pimpinan. Adapun struktur kepimpinan berbagai tongkonan di wilayah Kesu, antara lainnya yang pertama, Nonongan diberi gelar Pantiongan dan Batu diberi gelar Pak Palumbangan.